Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 3S Religi. Apa yang ada di benak kalian jika kalian mendengar kata Samson? Pasti terbayang sosok pria berparas tampan dan memiliki kekuatan super. Nah, kisah Samson ini ternyata bukan fiktif belaka, melainkan kisah ini ada dalam Islam. Terlebih lagi, Samson ini sebenarnya seorang nabi dalam Islam yang bernama Sam'un. Kisah Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam terangkum dalam kitab Muqasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Sam'un dikaruniai kekuatan fisik yang luar biasa. Disebutkan pula konon katanya dirinya mampu meleburkan besi. Maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas kisah Sam'un atau Nabi Samson. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Samson atau Simpson atau Sam'un merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi salam. Kisah Nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Muqasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Nah, Nabi Sam'un ini memiliki kemukjizatan, yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana dengan kekuatannya. Cerita Nabi Sam'un Ghazi adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Dan diriwayatkan juga Samson atau Nabi Sam'un hidup di masa masyarakat penyembah berhala. Ia seorang diri melawan mereka dengan menggunakan senjata dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Konon katanya, hanya dengan pedang rahang unta ini dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Bahkan siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang rahang unta ajaibnya ini. Tak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan macam-macam makanan dan minuman. Selain itu, senjata tersebut telah berhasil mengalahkan ribuan musuhnya. Nabi Sam'un juga dikenal tidak mempan dibunuh dengan berbagai senjata tajam. Selain itu, kisah Nabi Sam'un atau Samson tertuang secara tidak langsung di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 246. Ayat ini menggambarkan bagaimana Bani Israel yang pengecut, yang mana dalam surat Al-Baqarah ayat 246 ini artinya adalah, tidaklah kamu memperhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat. Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka pun menjawab lagi, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Nah, dari surat tersebut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip As-Sadi mengatakan bahwa nabi tersebut bernama Sam'un atau Samson. Dan dalam kisah kelahirannya juga dijelaskan bahwa dalam kisah ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Wahab bin Munabbih. Setelah lama Bani Israel ditinggal mati Nabi Musa alaihi salam, mereka melakukan berbagai macam pelanggaran syariat hingga Allah menghukum mereka dengan munculnya kerajaan zalim yang menjajah mereka. Banyak yang dijajah, dibunuh hingga Taurat pun dirampas dari mereka. Dari sini kenabian terputus dan keturunan mereka tiada yang tertinggal dari kalangan keturunan Lewi yang biasanya menurunkan para nabi selain seorang wanita hamil dari suaminya yang telah terbunuh. Maka kaum Bani Israel kemudian mengambil wanita tersebut yang hamil dan mengkarantinanya di dalam sebuah rumah dengan harapan semoga Allah memberinya rezeki seorang anak yang kelak akan menjadi seorang nabi bagi mereka. Sedangkan si wanita tersebut terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi seorang anak lelaki yang akan menjadi nabi. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan dan mengabulkan doa wanita tersebut, dan lahirlah darinya seorang bayi lelaki yang kemudian diberi nama Sam'un. Dalam riwayat lain juga disebut Samuel, yang artinya dari nama ini adalah Allah mendengar. Namun di antara para ulama terdahulu ada yang mengatakan bahwa bayi itu diberi nama Sam'un atau Samson yang artinya sama. Kemudian anak tersebut tumbuh dewasa di kalangan kaum Bani Israel dan Allah menganugerahinya dengan pertumbuhan yang baik. Ketika usianya sampai pada usia kenabian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya yang isinya memerintahkan kepadanya agar mengajak dan menyeru kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dewasa, nabi ini diminta oleh masyarakat Bani Israel agar menunjuk seseorang sebagai pemimpin mereka, sehingga bisa dilakukan perang melawan penjajah.
Lalu sang nabi menunjuk orang yang soleh namanya Talut. Hingga terjadilah perang melawan Jalut. Dan Daud berhasil membunuh Jalut. Namun selain itu tentang siapakah nama nabi itu, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan Syamun dan ada yang mengatakan Syamuel. Dan juga dalam kitab Qasas Al-Anbiya, ketika menjelaskan peristiwa ini, dinyatakan bahwa mayoritas ahli tafsir mengatakan nabi dari Bani Israel yang disebutkan dalam kisah itu adalah Samuel. Dan ada juga yang mengatakan Syamun. Ada juga yang mengatakan dua nama itu sama orangnya. Dan ada yang mengatakan itu Nabi Yusia. Dan Nabi Yusia ini adalah pendapat yang jauh. Nah, berkaitan dengan siapakah Syamuel atau Syamun ini juga berkaitan dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat 13-14. Yang artinya, sampaikan kepada mereka permisalan yang terjadi, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan siapa nama tiga nabi yang diutus itu kepada kaum tersebut. Dan Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Jurair, dari Wahab bin Sulaiman, dari Syu'aib al-Jubai, beliau mengatakan nama dua rasul yang pertama adalah Syamun dan Yuhana, sementara rasul yang ketiga namanya Paulus, dan negeri yang didatangi namanya adalah Antakya. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi meskipun Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat lain dengan nama yang berbeda, kita pastinya akan tetap mengimani keberadaan nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tersebut. Namun apakah namanya Syamun? Tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun hadis tentang itu. Yang ada hanya riwayat dari para ulama. Lalu kemudian kisah Nabi Syamun dari sisi lain, dari kitab Dorotun Nasihin, pada bab Lailatul Qadar. Kisah ini berasal dari cerita Nabi Muhammad yang menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi yang bernama Syamun Ghazi alaihi salam, yang mana dia adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Dalam sejumlah riwayat, Syamun atau orang barat menyebutnya Samson merupakan salah satu nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, jumlah para nabi 124.000 orang dan 315 di antara mereka adalah rasul. Banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad. Nah, Nabi Syamun al-Ghazi alaihissalam ini memiliki beberapa nama dalam bahasa Arab. Beliau disebut dengan Syamsyaun atau Syamun. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Shimson. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Syamun sendiri artinya yaitu berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi atau nama daerah Gaza, Palestina sekarang ini. Nah, dalam kisah para nabi yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu kitab Dorotun Nasihin, dijelaskan bahwa jika Nabi Syamun sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Nah, selama 1000 bulan ia menjadi pembela agama Tauhid yang berperang melawan musuh Allah. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syamun dipergunakan untuk menentang penguasaan kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Karena kekuatan yang diberikan oleh Allah, kepemerintahan saat itu sangat murka karena Nabi Syamun terus-menerus memberantas kekafiran. Dan karena itu mau tidak mau raja yang saat itu memerintah membuat sayembara. Kata raja, hadiah emas dan berlian yang melimpah akan diberikan bagi siapa saja yang mampu menaklukkan Syamun. Mendengar itu, istri Syamun yang kafir tergoda dengan penawaran raja. Cintanya kepada Nabi Syamun luruh oleh tawaran hadiah menggiurkan itu. Ia akhirnya bertanya, bagaimana jika suatu hari nanti kamu akan mati, sedangkan kau mempunyai kekuatan luar biasa? Nabi Syamun pun terpedaya. Ia menjawab, jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku, kata Syamun kepada istrinya. Nah, istri Syamun yang hatinya sudah dibutakan oleh harta akhirnya mengikat Syamun dengan potongan rambutnya sendiri saat tidur. Syamun lalu dibawa ke hadapan raja. Ketika terbangun, Syamun sedih dan merasa perih hatinya. Istri satu-satunya tak disangka akan berkhianat kepadanya. Dan di hadapan raja, siksaan demi siksaan terus dihadapi Nabi Syamun. Bahkan kedua matanya dibutakan. Beberapa bagian tubuh dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Setelah itu, Nabi Syamun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Syamun pun dikabulkan. Dalam sekali hentakan, istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur, beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya.
Ia pun bersumpah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Nah, kisah Sam'un pun membuat para sahabat Nabi Muhammad SAW terinspirasi. Mereka bertanya kepada Rasulullah bagaimana beribadah kepada Tuhan yang setara dengan ibadah selama 1000 bulan. Menjawab pertanyaan itu, malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan dalam satu riwayat juga diceritakan, salah seorang sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un Ghazi alaihi salam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Dalam diam tersebut turunlah wahyu kepada Rasulullah, yakni surat Al-Qadr ayat 1-5. Nah, malaikat Jibril datang dengan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa bulan Ramadan ada di sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Namun di sisi lain, terlepas dari kisah Nabi Sam'un dari kitab Durratun Nasihin pada bab Lailatul Qadar, sanadnya pun masih tidak jelas dan belum bisa dijamin keaslian dari kisah tersebut. Bahkan jika keberadaan Nabi Sam'un itu benar, masalah nama Samson lebih ringan karena substansinya bukan persoalan nama, namun keberadaan orangnya. Sehingga walaupun Nabi Sam'un disebut sebagai Samson, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah dari hal ini, Samson ini dianggap sangat kuat dan sumber kekuatannya ada di rambutnya atau kelemahannya ada di rambutnya. Dan berdasarkan beberapa keterangan dari ayat di Al-Quran ataupun hadis dari hadis sahih, kita tidak menjumpai informasi itu mengenai kemampuan Samson atau kelemahan Samson yang bersumber dari rambutnya. Dan yang janggal dari kisah ini adalah sumber kekuatannya ada di rambutnya. Artinya jika rambutnya dicukur, maka nanti dia jadi lemah. Yang mana hal ini jelas sangat bertentangan dengan mukjizat yang bisa diberikan untuk para nabi. Dan ini jelaslah mitos. Bagaimana mungkin mukjizat seorang nabi bisa hilang dengan gara-gara dicukur rambutnya dan diikatkan kepadanya? Hal ini jelas sangat aneh. Maka dari itu, sekali lagi, dalam masalah akidah, menerima apa adanya sesuatu yang sudah ada dan diatur, itulah yang terbaik. Bagian yang tidak ada keterangannya di luar tanggung jawab manusia untuk mengetahui, seperti halnya kisah kekuatan Nabi Sam'un ini yang belum jelas kisahnya dan tidak bersumber dari hadis sahih maupun Al-Quran, sehingga kita tidak perlu mencari tahu tentangnya. Dan setidaknya dengan ini kita percaya bahwa Nabi Sam'un itu benar-benar ada dan berdasarkan penjelasan Al-Quran dan hadis lainnya yang sahih. Karena sebenarnya dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan bahwa jumlah para nabi itu 124.000 orang dan 315 di antara mereka adalah rasul. Sehingga masih ada kemungkinan jika memang Nabi Samson atau Sam'un itu benar-benar ada. Maka dari itu sebaiknya kita berada di posisi aman tanpa mencari tahu lebih kisah-kisah yang belum jelas sumbernya ini. Wallahu alam. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah Nabi Sam'un dengan kekuatan supernya. Dan juga dengan penjelasan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita rezeki dan kemudahan akan mempelajari ilmu agama, dan semoga juga Allah memberikan kita semua rezeki ilmu agama dan ilmu pengetahuan untuk membuat kita terus beribadah kepadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.